itu ada 11. Ada 11 Ustaz tadi. Pertama apa? Pertama alla ya'lama butlan salat imamihi. Yang pertama adalah si makmum tidak boleh mengetahui batal sholatnya si imam. Baik dengan sangkaan, maka tidak boleh. Artinya, alla yadhunna donnan goliban. Jadi tidak boleh punya prasangka yang kuat bahwa imam itu sholatnya batal. Enggak boleh. Baik batalnya itu bihadasin dengan hadas, au ghairihi atau selain daripada hadas. Artinya saat ketika antum musradid mau berimam ke orang lain, antum harus punya rasa sama apa ya intinya. Bodoh amat. Enggak boleh antum kepo. Enggak boleh antum kepo apalagi mencari kesalahan. Karena syarat daripada jadi makmum itu nggak boleh mengetahui atau punya prasangka yang kuat terhadap sholatnya imam itu batal. Itu. Sehingga fala yasuk ridauhu biman yadunu buta sholat. Sehingga tidak sah antum musradid ketika mengikuti seseorang, artinya bermakmum terhadap seseorang yang dimana orang itu antum sangka, antum duga batal sholatnya. Nggak boleh. Nggak boleh. Kemudian yang selanjutnya syarat jadi makmum itu adalah wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaih. Yang selanjutnya si makmum atau seseorang nggak boleh meyakini wajib qada'nya terhadap si imam. Artinya nggak boleh meyakini sholat yang ia lakukan, sholat yang imam lakukan itu adalah i'adatus sholat, artinya qada sholat. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana Ustadz? Maksud daripada i'tikad itu artinya gini, menurut Imam Suwaifi, beliau mengatakan al-murad bil i'tikad kuna al-dhanu dhannan ghaliban. Jadi yang maksud tidak boleh beriktikad itu adalah tidak boleh punya prasangka dengan sangkaan yang kuat terhadap si imam yang dimana ternyata imam itu sholatnya sholat qada, nggak boleh. Artinya makanya kata anak, saat ketika antum mau jadi makmum, antum nggak boleh apa memikirkan si imam, nggak boleh, jangan kepo karena itu syaratnya. Yang selanjutnya wa alla yakuna ma'muman. Dan tidak boleh si makmum itu berimam terhadap makmum lain. Artinya gini. Fala yasihu iqtida'uhu bimuqtadi. Tidak boleh Ustadz Radit bermakmum terhadap orang yang bermakmum. Contoh, ini anak sholat nih, anak posisi imam. Ustadz Radit makmum anak. Kemudian Jaid gak boleh ngemakmum ke Ustadz Radit karena Ustadz Radit itu adalah orang yang distatuskan sebagai makmum anak. Kapan Ustadz bolehnya? Bolehnya itu adalah saat ketika dia sudah tidak jadi Ustadz Radit sudah tidak jadi makmum. Artinya tidak bolehnya itu madama muqtadiyan bi ghairihi. Selama Ustadz Radit menjadi makmum dari anak. Ketika sudah tidak jadi makmum dari anak, artinya anak sudah salam, antum masih 2 rakaat lagi, maka yang ini boleh ke antum. Bang Ustadz Radit. Gimana Ustaz maksudnya? Gini, yang dimaksud Allah wa alla yakuna makmuman, gak boleh antum bermakmum terhadap makmum. Ini anak imam nih. Imam ya. Imam. Ini Ustadz Radit, makmum. Nah ini Jaid ini gak boleh bermakmum ke antum, yang dimana antum seposisinya
sedang bermakmum ke anak. Paham nggak? Naam, Ustaz. Nah, kapan bolehnya si Zaid ini jadi makmum antum? Selama atau ketika antum sudah tidak bermakmum ke anak. Artinya ketika anak udah salam, antum masih sisa 2 rakaat lagi. Karena antum statusnya makmum masbuk, maka boleh ini Zaid imamkan makmum antum. Paham ya? Oh, naam, Ustaz. Kemudian selanjutnya wala umian, dan tidak boleh bermakmum terhadap imam yang ummi. Ummi itu apa, Ustaz Radit? Ummi itu apa? Hah? Tahu ummi? Apa itu namanya? Apa? Tidak umian. Bisa membaca dan tidak bisa Ya, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nggak boleh ya. Contoh antum punya teman, ya teman antum ya ada kekurangannya, yaitu tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Jangan jadi makmum. Antum ke sana ke dia, bukan berarti mentahkir, bukan berarti merendahkan, karena ini syarat gitu. Syarat jadi makmum. Oke, selanjutnya. Wa'al, saya tidak akan panjang lebar dalam umi ini. Soalnya takut cana, ini mentahkir, enggak. Wa'alla yataqaddama alaihi bil mauqif. Dan selanjutnya, syarat makmum itu tidak boleh mendahului imam di dalam mauqif. Mauqif itu diam. Artinya mauqif itu adalah fi makanil ladzi waqafa alaihi. Artinya tempat yang dimana atau rukun yang dimana diam di sana. Seperti tumaninah ataupun yang lain-lainnya. Intinya nggak boleh si makmum mendahului gerakan imam. Nggak boleh. Itu akan membatalkan terhadap sholat. Wa alla ya'lama intiqalati imamihi. Dan selanjutnya syarat daripada makmum itu harus mengetahui intiqal itu adalah pergerakan daripada si imamnya. Seperti imam ruku harus tahu, ini imam ruku, maka ikuti ruku, imam sujud ikuti sujud. Ila akhir dan lain-lainnya. Wa ayyajtami'a fi masjidin. Yang selanjutnya, syarat jadi imam itu harus imam dan makmum itu harus berkumpul di satu masjid. Di satu masjid. Ustaz, bagaimana di masjid itu kan seperti sholat di hadrawi. Apalagi kalau sholat Jumatan, itu jaraknya sholatnya itu pada di luar, benar gak Ustaz Adit? Naam, Ustaz. Lalu bagaimana? Apakah sah? Jadi makmum? Jawabannya, au bisalasi mi'ati dira'in takriban. Adapun tidak bersama di dalam masjid, yang penting dia ada jarak dengan si imam, jaraknya itu 300 diro kurang lebih. Kalau gak salah 1 diro itu setengah meter, kalau gak salah 1 diro itu setengah meter Ustaz Adit, kalau gak salah. Jadi adapun tidak satu masjid pun, atau lihat di dalam 300 diro kurang lebih. Wa ayyanwiya al-qudwata awil jama'ata. Yang selanjutnya, saat ketika antum ingin bermakmum, maka harus niat menjadi makmum atau niat berjamaah. Niat jadi makmum atau niat berjamaah. Ini wajib. Wa ayyatawaqqafa nadamu salatihima. Yang selanjutnya, saat ketika Ustaz jadi makmum, mau bermakmum kepada seseorang, maka antum harus yatawafaq, itu adalah sesuai, selaras dengan runtutan imam, dengan runtutan sholat si imam. Artinya imam ruku ikut ruku, nggak boleh imam ruku antum ikut sujud, nggak boleh imam sujud antum baca Al-Fatihah, nggak boleh. Harus selaras, harus sesuai runtutan sholat keduanya.
artinya imam dan makmum. Gitu. Kemudian wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahisatil mukhalafah. Dan si makmum tidak boleh tertolak belakang, artinya tidak sesuai. Makmum tidak boleh tidak sesuai dengan si imam di dalam kesunahan. Fahisatil mukhalafah, yang dimana berbedanya itu sangat menonjol banget. Sangat menonjol banget. Seperti bagaimana? Seperti sujud tilawah. Seperti sujud tilawah. Nah, ketika antum Ustaz Radit atau sujud sahwi, imam sujud sahwi antum tidak ikut, imam sujud tilawah antum tidak ikut. Nah, itu hati-hati. Selanjutnya, wa ayyutabi'ahu, yang selanjutnya, yang terakhir, syarat daripada jadi makmum itu makmum harus mengikuti terhadap imam. Makmum harus mengikuti pada imam. Enggak boleh tidak ikut. Tidak boleh tidak ikut. Dan artinya gini, dan tidak boleh mengakhirkan dan tidak boleh mendahulukan. Ustaz, bagaimana kalau ikutnya itu barengan, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Istilah pengikut itu mesti yang duluan orang yang diikuti dulu. Gitu. Kalau si pengikut itu duluan daripada orang yang diikutinya, itu bukan pengikut namanya. Paham Ustaz Radit? Kemudian lanjut lagi. Pastun piswaril qudwa. Sekarang membahas pasal yang dimana pasal ini contoh-contoh yang boleh dan yang tidak boleh bermakmum. Artinya pasal ini menjelaskan contoh-contoh yang imkan di dalam jadi imam. Jadi makmum. Suwarul qudwat tisbun. Nah, gambaran-gambaran makmum itu ada 9. Ada 9. 9 ini dibagi 2. 9 ini dibagi 2. Ada yang sahih. Ada yang fasid atau ibtal. Oke. Tasihu fi khamsin. Nah, 5 yang sahih. 5 di dalam keabsahan untuk jadi makmum. Berarti sisanya 4 di dalam batalnya atau gak bolehnya jadi makmum. Yang 5 dulu. Pertama apa? Qudwatir rajul birrajul. Bermakmumnya seorang lelaki terhadap lelaki, itu sah. Itu sah Ustaz Radit. Seperti anak bermakmum kepada antum. Itu sah. Antum sebagai imam, anak sebagai makmum. Itu sah karena anak laki-laki, antum pun laki-laki. Yang selanjutnya wa qudwati imra'atin birajulin. Kemudian seorang wanita bermakmum terhadap laki-laki seperti Ustaz Radit sudah menikah. Kemudian dia Ustaz Radit itu sholat, yang dimana posisi Ustaz Radit sebagai imamnya, istri Ustaz Radit sebagai makmumnya, itu bisa. Istri makmumnya, Ustaz Radit imamnya. Wa qudwati khunsa birajul. Yang selanjutnya, bolehnya atau sahnya bermakmum adalah khunsa terhadap laki-laki. Khunsa itu adalah waria ya, yakni khunsa itu adalah waria itu apa ya kalau bahasa ini ya? Kayak Ustaz Radit bahasa Kalimantan apa tuh? Kayak bencong gitu Ustaz. Bencong ya.
bencong. Nah, paham ya? Boleh itu sah. Contoh, ada namanya Jaid, dia itu hunsya. Dia walaupun hunsya tapi sholat. Nah, sholatnya itu dia bermakmum ke antum mustadadid. Maka iya sah. Satu. Wa qudwati imra'atin bihunsa. Yang keempat, boleh juga nih. Apa? Bermakmumnya seorang wanita terhadap waria atau bencong. Karena hakikatnya bencong itu adalah laki-laki gitu kan kayak gini. Kemudian Ustaz Radit, yang selanjutnya, yang terakhir bolehnya menjadi makmum itu kedua timraatin bimraatin, yaitu bermakmumnya seorang wanita terhadap wanita, ya seperti Hindun terhadap apa namanya Fatimah. Boleh, bukan artinya sah, sah. Pilih ikhtisar. Kemudian yang sekarang, watabetulu fi arba'ah, dan tidak boleh artinya batal menjadi makmum di dalam 4 perkara. Pertama, qudwati rajul bimra'atin, yaitu seorang laki-laki bermakmum terhadap seorang perempuan. Enggak sah. Seperti Ustaz Radit bermakmum terhadap istrinya, enggak sah. Wa qudwati rajulin bihunsa. Yang kedua, Ustaz Radit bermakmum terhadap waria atau bencong. Itu pun sama enggak sah. Bila ikhtisar aja ya. Wa qudwati khunsa bimra'atin. Dan bermakmumnya si bencong terhadap perempuan pun itu enggak sah. Itu enggak sah. Yang terakhir, wa qudwati khunsa bi khunsa. Bencong ke bencong enggak sah. Artinya bencong harus ke laki-laki. Harus ke laki-laki. Bencong harus ke laki-laki. Laki-laki yang artinya tulen lah, 100% laki-laki. 100% laki-laki. Karena yang diistilahkan khunsa itu adalah dia itu memiliki 2 jenis kelamin ya. Pertama kelamin laki-laki, gender ya, maksudnya gender laki-laki, yang kedua gender perempuan. Gender perempuan. Artinya pala yakhlu min kaunihi rajulan aw imra'atan. Artinya dia tidak kosong keadaannya itu gender laki-laki dan perempuan. Jadi memiliki 2 gender lagi. Memiliki 2 gender. Nah, cara untuk menentukan saya bagaimana? Itu dengan beberapa hal. Pertama, dari segi apa? Dari segi kencingnya gitu. Fa'in kana ya bulu min zakar bahwa kalau dia itu kencingnya tuh keluarnya dari zakar, yakni dari penis, maka distatuskan dia itu laki-laki. Wa in kana ya bulu minal farji bahwa unsa. Tapi kalau dia kencingnya itu melalui farji, yakni kemaluan atau vagina, maka itu dihukumi atau distatuskan sebagai wanita. Gitu. Ilahir lah. Paham ya? Ini gambaran-gambaran menjadi makmum. Gambaran-gambaran menjadi makmum. Kemudian, bil ikhtisar. Syuruti jam'i takdim. Sekarang membahas syarat-syarat jamak takdim. Apa itu jamak takdim? Jamak takdim itu adalah menggabungkan 2 sholat, yang dimana sholat yang seharusnya diakhirkan ditarik ke awal. Ditarik ke awal. Oke. Syarat jamak takdim Ustaz Radit. Sorry. Jamak takdim itu asbabnya 2 ya. Asbabnya 2. Beda lagi kalau jamak takhir. Asbab daripada jamak takdim itu 2. Pertama apa? Pertama mator. Apa itu mator? Mator itu adalah hujan ya. Yang kedua sapar. Sapar itu adalah bepergian. Kalau jamak takhir 3 ditambah yaitu marid. Kalau jamak takhir itu sebetulnya ikhtilaf, nanti akan dibahas mungkin. Oke, sekarang membahas syarat bolehnya jamak takdim. Lihat, syurutu jam'i takdim arba'atun. Syarat bolehnya jamak takdim itu ada 4. Contoh daripada jamak takdim bagaimana? Contoh daripada jamak takdim ini adalah Ustaz Radit. Contoh
ke bendara, di pelabuhan ke bendara itu kan ukurannya syarat itu kan harus 82 km atau 2 marhalah. 2 marhalah itu 82 km. Makanya antum harus Ustaz Adit, antum harus bisa membedakan. Coba, zahaba mananya apa Ustaz Adit? Pergi, Ustaz. Oke, saparo mananya? Pergi juga, Ustaz. Nah, zahaba dan saparo apa perbedaannya? Zahaba itu kalau kita dekat aja misalkan zahab. Oke, Zahab perjalanan khusus. yang dekat yang kurang daripada naqsu marhalatain. Marhalatain. Artinya naqsu 80 kilometer. 82 kilometer. Kalau safar itu lebih daripada minimalnya adalah 82 kilometer. Contoh Ustaz Radit itu ke bendara ya. Di Pelabuhan Ratu ke bendara Ustaz Radit itu kan lebih daripada 82 kilometer. Lalu udah masuk waktu sholat zuhur. Antum kata antum, duh, ini ada kesempatan, ada rukhsah itu dispensasi. Masa nggak dijadikan kesempatan jamak takdim aja asar ke zuhur, asar ke duhur. Nah, itu dinamakan jamak takdim. Nah, bagaimana cara prakteknya? Cara praktek jamak takdimnya? Pertama lihat al-buda atu bil ula. Ustaz Radit harus melaksanakan sholat yang pertama. Apa? Sholat duhur dulu. Nggak boleh asar Ustaz Radit. Paham ya? Nggak boleh sholat asar dulu, tapi zuhur dulu. Zuhur. Yang kedua, waniyatul jam'i biha. Niat jama di dalam sholat yang pertama, yakni sholat duhur. Paham Ustaz Radit? Artinya, dia harus niat jama fi sholatil ula. Di dalam sholat yang pertama itu zuhur. Niatnya bagaimana? Niatnya gini. Nawaitu usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asri. Jam'at taqdim lillahi ta'ala. Jam'at taqdim lillahi ta'ala. Itu dah syaratnya. Yang kedua, wal muwalatu bainahuma. Harus terus menerus antara zuhur ke asarnya. Artinya ketika sudah salam nggak boleh ada jeda yang lama. Nggak boleh ada jeda yang lama. Sebagaimana Said Yusuf Ajubaydi, beliau berkata di dalam kitab Irsyadul Anamnya, ya Ustaz di dalam syarahnya, bi alla yafsila bainahuma tawilan. Artinya tidak boleh ada jeda atau ada pemisah antara zuhur dan asarnya, jeda yang tawilan, yang lama. Ustaz Adit, nanti ada kalau ada yang jeda yang lama itu ukuran bagaimana? Wadalika biqadri rakaatain, dengan ukuran 2 rakaat. Dengan ukuran 2 rakaat. Paham ya? Jadi ketika antum sudah melaksanakan sholat zuhur, antum nggak boleh terjeda oleh jeda yang lama. Harus langsung. Artinya bukan harus langsung, tapi boleh ada jeda tetapi nggak boleh lama. Bagusnya ittisal. Setelah salam langsung antum berdiri melaksanakan sholat asar. Yang selanjutnya wadawamul udri. Apa itu artinya wadawamul udri? Wadawamul udri itu selama dia masih udur. Seperti bagaimana baqa'us safar ilal ihram. Bisaniyah. Seperti antum, wah ini masih posisinya sedang di perjalanan. Itu baqa'us safar. Paham Ustaz? Atau wah ini masih hujan. Artinya udur ini masih ada, safar ini masih ada, maka itu syarat. Jadi syaratnya ada 4 ya. Pertama buda atu bil ula, yakni sholat pertama dulu. Yang kedua niatnya di dalam sholat yang pertama. Ketiga yaitu terus continue terus-terusan. Wadawamul udri, yang selanjutnya baqa'u udri atau tetapnya uzur. Selanjutnya
Sekarang takhir. Sekarang jamak takhir. Bisyuruti jami takhir. Nah, sekarang membahas syarat jamak takhir. Adapun jamak takhir syaratnya ada dua, Ustaz Adit. Ada dua. Kalau jamak, Anda harus catat ya. Jamak takdim ada 4. Jamak takhir ada 2. Pertama apa? Niatut takhir. Yang pertama adalah niat takhir. Waqad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha. Antum bisa gak nyerah surahnya? Ustaz Adit. Apa tadi? Waqad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha. Artinya jamak takhir itu sebetulnya Ustaz Adit, tidak mesti ada apa namanya seperti gini. Jamak takhir itu jamak takhir itu beda dengan jamak takdim. Artinya bagaimana? Lihat, in aroda, ketika seseorang ingin apa namanya jamak takhir, berarti duhur ke asar. Maka dia harusnya takhir. Waqad baqiya waqti sholat ulama yasa'u. Di waktu atau di sisa waktu sholat yang pertama. Artinya saat ketika antum sudah keluar waktu zuhur, antum saya mau jamak takhir, nggak bisa. Artinya juga jamak takhir terjadi niatnya itu di sela-sela atau di pertengahan waktu zuhur. Maya sa'uha itu waktu yang cukup. Paham Ustaz Adit? Seperti bagaimana? Seperti antum aroda itmamuha wa maqsah. Contoh, saya mau qasar salat. Seperti kan yakula idza aroda ta'khirut duhur ila asri nawait ta'khirut ila asri. Di situ antum niat atau timbang harus gini juga gak apa-apa. Ya Allah, saya mau jamak takhir duhur ke asar. Bisa. Tapi terjadi niat tersebut itu harus di dalam masuknya waktu sholat duhur. Enggak boleh di luar. Artinya di luar itu setelah keluarnya sholat duhur, waktu duhur, asar tiba, antum niat gitu, nggak bisa. Paham nggak Ustaz Adit? Nah, gimana masih kurang nih Ustaz? Oke. Zuhur. Oke. Asar. Ustaz Adit berpergian kemana? Ke Jakarta dari Kalimantan. Itu kan lebih daripada 80 km. Tapi Ustaz Adit itu mau jamak takhir. Nah, syarat pertama kan jamak takhir itu adalah harus nih niat takhir, ya kan? Niat mengakhirkan soal niat takhir. Berarti niat takhir itu duhur akan ke asar. Gitu kan Ustaz Adit? Nah, tong duduk adan azan zuhur tiba, maka antum sebisa mungkin di sisa-sisa waktu duhur itu di sana niat terjadi. Nggak boleh waktu duhur sudah habis, di situ antum baru niat jamak takhir. Artinya duhur ke asar. Nggak bisa. Paham? Paham nggak sekarang? Berarti itu sekitar jam 2 gitu maksudnya saja? Jam 2, pokoknya jam 1. Contoh, ini antum lagi di pesawat nih Ustaz Adit nih. Ceritanya ya.
antum bilang, wah ini ada kemungkinan gak keburu nih, artinya waktu zuhur akan habis nih. Ya udahlah, saya akan jamak takhir. Di situ harus terjadi. Paham gak Ustaz Adit? Nah, Ustaz. Antum kan sedang di perjalanan naik pesawat nih, sedangkan antum belum salat duhur, belum salat duhur. Antum berasangka, wah ini duhur akan habis nih. Ya udah, ini perkiraan sampai itu jam 4, berarti sudah masuk sholat asar. Berarti kalau saya tidak jamak takhir, saya akan masuk atau tergolong sebagai tariku sholat. Ya udah, saya niatkan jamak takhir duhur ke asar. Selama antum niatnya itu masih ada di dalam waktu zuhur, maka sah. Kalau sudah tidak masuk waktu zuhur, artinya keluar waktu zuhur, maka tidak sah. Paham ya? Oke, selanjutnya. Wa dawamul udri ila tamimit tsaniyah. Ini pun sama seperti yang tadi, artinya harus tetapnya uzur seperti safar. Di apa, untuk menyempurnakan syarat yang kedua. Untuk menyempurnakan syarat yang kedua. Seperti tadi. Selanjutnya, syurutut ansah. Jadi ada 2 dispensasi, ada 2 rukhsah di dalam sholat. Pertama apa? Jamak, yang kedua qasar. Yang kedua qasar. Sekarang masuk pada qasar. Qasar itu apa? Adalah yakni meringkas rakaat sholat. Itu qasar maknanya. Qasar itu adalah meringkas rakaat sholat. Sekarang membahas paslun fi syuruti qasri. Sekarang membahas pasal di dalam masalah syarat-syarat bolehnya qasar. Syurutul qasr sab'ah. Bolehnya atau syarat bolehnya mengqasar salat itu ada 7. Ada 7. Pertama, antum mencatat ayyakuna safaruhu marhalatain. Keadaan bepergiannya itu harus 82 km. Jarak pelumut 82 km. Marhalatain itu 82 km. Yang kedua, wa ayyakuna mubahan. Yang kedua, saparnya itu harus sapar yang diperbolehkan. Artinya bagaimana Ustaz? Artinya gini, saat ketika antum sapar, yang dimana saparnya tidak diperbolehkan, seperti antum bertujuan sapar itu untuk bermaksiat, maka itu nggak boleh qasar, wa hadza qaulul ulama mu'tamad. Yang selanjutnya, wal ilmu bi jawazil qasri. Nah, ini yang harus catat. Antum boleh qasar, tetapi dengan syarat antum harus tahu terhadap diperbolehkannya qasar. Artinya dari awal ini sampai akhir ini antum harus tahu syarat-syaratnya. Maka di situ antum diperbolehkan qasar. Kalau nggak tahu, maka nggak boleh. Yang selanjutnya, wa niyatul qasri indal ihram. Yang selanjutnya, syarat daripada bolehnya qasar itu adalah niat qasar saat ketika takbiratul ihram. Niat qasar saat ketika takbiratul ihram. Kemudian wa ang takuna as-sholatu rubaiyatan. Boleh, syarat bolehnya mengqasar salat itu kalau salatnya itu 4 rakaat. 4 rakaat. Artinya bagaimana? Artinya Ustaz Adit, ketika salat yang dimana salatnya bukan 4 rakaat seperti wahya ad-duhr wal asr wal isya, itu kan 4 rakaat. Bagaimana kalau maghrib dan subuh? Boleh gak? Wahada, dan itu gak boleh. Wadzalika la yajuj. Itu tidak boleh. Jadi bolehnya qasar itu di dalam sholat yang 4 rakaat seperti zuhur, asar, isya itu. Yang selanjutnya, wadawamus safari ila tamamiha. Yang selanjutnya, yang keenam berarti ya, tetapnya bepergian sampai sempurnanya sholat. Artinya, enggak boleh saat ketika antum sampai dari rumah, itu kan sudah
nggak sapar, sampai daripada tujuan, di situ antum kosor, nggak bisa. Artinya gini, lihat. Walau intaha, saparuhu. Saat ketika saparnya itu selesai, artinya berhenti sampai tujuan, seperti kaan balagot sapina, seperti perahunya itu atau pesawat itu sudah sampai terhadap tujuan, wahaya pihak dari rumahnya, maka di situ harus menyempurnakan. Dia harus menyempurnakan sholat. Wa alla yaqtadiya bimut timan bijujin min sholatihi. Ustaz Adit bisa gak antum ini menterjemahkannya, belajar coba sedikit. Bisa gak? Yang ketujuh. Tuh. Apa ya? Tadi ya itu Ustaz mengkodo Ustaz. Bukan iktada. Yaqtadi. Tidak. Aduh, Mengikuti. Mengikuti ya. Berarti dia tidak boleh mengikuti terhadap sholatnya orang yang menyempurnakan di dalam dari juz sholat. Paham? maksudnya gimana? Maksudnya gini, antum sholat sempurna, ada yang menyempurnakan sholat 4 rakaat nih ceritanya ya. Saya kosor, gak bisa saya ikut ke antum. Tidak boleh mengikuti orang yang menyempurnakan sholat di dalam dari juz sholat. Paham gak? Oh, naam. Antum nih, antum sholat asar 4 rakaat, berarti itu menyempurnakan ya. Anak sholat asar kosor 2 rakaat, anak gak bisa ke antum. Gak bisa ikut ke antum, gak bisa jadi makmum antum. Paham? Naam, Ustaz. Jelas Ustaz Adit tuh deh. Sedih, Ustaz. Oke. Kemudian sekarang masuk pada Jumat ya. Kita genapkan ke 50. Paslun fi syuruti Jumat. Sekarang pasal ini membahas syarat-syarat Jumat. Syarat-syarat sahnya Jumat gitu. Syurutu Jumat, persyaratan sahnya Jumat itu ada 6. Sittatun, ada 6. Oke? Yang pertama apa? Ang takuna kulluha fi waqti dhuhri. Yang pertama, syarat daripada sahnya sholat Jumat ada diselenggarakannya itu di waktu zuhur. Di waktu zuhur. Pertama. Yang kedua. Mana? Wa an tuqama fi khitatil balad. Yang selanjutnya, yang kedua, syarat daripada sahnya sholat Jumat itu adalah dia bermukim di tempat itu. Khitatil balad ya. Tuqamu, dia Jumat itu dilaksanakan atau digelarnya di khitatil balad. Khitatil balad itu secara makna itu apa ya? Yani fidoin, seperti tempat yang dimana tempat itu sajadit latak suru bihi as-shalah. Yani yang besar lah mungkin, yang dimana tempat itu tidak meringkas di dalam itu adalah sholat. Yang selanjutnya wa ang ya jamaatan. Syarat yang selanjutnya daripada sahnya sholat Jumat itu adalah diselenggarakannya itu atau sholat Jumatan itu adalah berjamaah. Harus berjamaah. Dan di sini banyak ulama yang berbeda pendapat. Dalam kasus ini.
banyak. Artinya bagaimana? Seperti banyak seperti Imam Jiyad, kemudian Imam Ibnu Hajm, banyak yang berpendapat bahkan walaupun makmumnya 7 orang Ustaz Adit, wah banyak, maka itu sah. Ada yang makan tidak. Tapi ya ini karena ini masih mubtadi ya, anak nggak bakal panjang lebar, takutnya antum nanti akan budalan. Yang bisa dipahami aja. Yang selanjutnya, wa ang takunu arba'ina ahroron zukuron balighina mustawtin. Yang selanjutnya, orangnya itu harus sampai 40 orang, harus menyentuh 40 orang, dan 40 orangnya itu merdeka semua, dan laki-laki semua, sudah balik semua, dan mustawtin itu adalah orang yang dimana tidak bepergian. Paham ya? Orang yang dimana tidak bepergian mahalil Jum'ah. Orang yang menetap di tempat tersebut gitu, kayak mukim lagi, itu mustawtin. Nah, soal 40 ini, bahkan Imam Jiyad mengatakan walau minal jin, ya, sekalipun dari jin 40 ini. Contoh, golongan manusianya 30, golongan jinnya 10, walaupun gitu. Makanya banyak pendapat ulama dalam permasalahan ini. Banyak. Nah, cuman ya yang harus dipahami dan khulasanya tetap, intinya syarat sahnya sholat Jumat itu harus 40 orang. 40 orang yang dimana semuanya merdeka, semuanya laki-laki, dan semuanya sudah balik, juga mustautin gitu. Bahkan ada yang mengatakan ya jujur taklidul qail bijawajiha biduni arba'in. Artinya ada yang mengatakan nggak apa-apa sholat Jumat dilaksanakan kurang daripada 40. Seperti siapa? Abi Hanifah. Abi Hanifah nggak boleh memperbolehkan Ustaz Adit sholat Jumat 40 orang, kurang 40 orang. Antum lihat dari syarahnya. Boleh. Gitu. Bahkan seperti terus siapa? Imam Malik mengatakan sama. 30 orang, 20 orang itu boleh. Ya, tapi itu lintas mazhab ya, nggak boleh diamalkan. Artinya bukan nggak boleh di sana itu haram, enggak. Artinya kita harus menghargai mazhab kita ya. Kemudian selanjutnya, wa alla tasbiqoha wa la tufariqonaha jum'atun fitil kalbalat. Ini antum Ustaz Adit bisa enggak coba pelan-pelan surahkan, terjemahkan. Coba bisa gak? Tasbiqoha bahasa mana? Tukari. Apa? Tukorin itu corona, maknanya itu membersamai atau barengan. Tasbiq itu mendahului. Pakai alat tidak boleh mendahului. berarti maksudnya tidak boleh mendahului. Oke. Dan tidak boleh. Jujur ya Ustaz Adit ya, jujur. Anak sewaktu di Mesir, selama di Mesir, anak itu selalu mencari sholat Jumat yang cepat. Seperti kalau di Gamalia, anak itu sholat di dekat masjid anak. Itu ada 2 masjid, yang dimana pertama itu lambat, yang kedua cepat. Anak ngambil yang cepat, bukan berarti anak malas atau enggak, tetapi saya mengambil kaul daripada ini. Tidak boleh ya, tidak boleh Jumat itu terdahului atau berbarengan dengan Jumat di desa itu. Nggak boleh.
Artinya bagaimana? Artinya ketika ada dua masjid, ini masjid, ini masjid. Ini Jumatan, ini Jumatan. Ini pakai contoh pakai speaker kan ini masjid. Nah, nggak boleh lihat yang ini, nggak boleh terdahului yang sama yang ini. Dengan ukuran akhir ihram imam wa huwa min akbar. Makanya anak itu pilih yang suka pilih yang ini. Karena ini menurut kaul Imam Syafi'i ini yang paling sah. Karena ini termasuk syarat. Karena tidak didahului oleh yang ini. Paham nggak Ustaz Adit? Maksudnya saya didahului apanya? Didahului oleh Jumat balad yang lain. Ada tempat nih, ada tempat nih ya. Tempat ini ada dua masjid. Tempat ini ada dua masjid. Lihat. Ada dua masjid. Pertama ini menyelenggarakan Jumatan, ini pun sama menyelenggarakan Jumatan. Ini itu lebih awal selesainya dan khutbahnya sebentar. Ini lama. Nah, anak waktu di Mesir, anak suka ikut yang ini. Karena syarat daripada sahnya Jumat yang kelima ada tidak boleh terdahului Jumat tersebut dan tidak boleh babarengan Jumat tersebut dengan Jumat yang lain di desa tersebut. Fi mahalil Jumat. Paham gak Ustaz Adit? Berbareng. Makanya antum ya itu tapi karena kan di masjid itu kan lintas madhab ya Ustaz Adit, artinya di situ kelihatannya atau ketahuannya bahwa Al-Azhar itu adalah simbolnya, kiblatnya ilmu gitu. Tapi ya saya menghargai madhab saya tuh yang awal yang ini. Yang ini. Berarti maksudnya itu kenapa Ustaz? Nggak sah atau apa yang Makanya ada dua di masjid itu kan, di masjid Ustaz Adit ada dua di Hadrawi. Lihat di Hadrawi itu kan ada, antum tahu warung Maulana? Mana nggak tahu Ustaz. Hah? Enggak Ustaz. Tahu enggak warung Maulana? Enggak Ustaz. Di Hadrawi itu, di Hadrawi. Di Hadrawi itu kan ada masjid nih. Di sini masjid, lihat di sini masjid, dan di sini pun masjid. Tapi di Hadrawi ini lebih cepat daripada yang ini. Saya suka ngambil yang ini. Karena apa? Karena di sini wa'ala tasbiqoha, dan tidak boleh Jumat itu terdahului. Wala tuqorinaha, dan tidak boleh Jumat itu terbarengi Jumatun oleh Jumat ukhra, Jumat yang lain. Pitil balad di desa tersebut. Fi mahal Jumat. Maksudnya di tempat Jumat tersebut. Kayak kemudian yang selanjutnya wa ayyataqaddamaha khutbatan. Jumat itu harus harus didahului oleh dua khutbah. Artinya sebelum melaksanakan Jumat maka dua khutbah terlebih dahulu. Itulah syarat-syarat sahnya Jumat, ada 6. Ada 6. Terakhir, sekarang akan menjelaskan rukun daripada dua khutbah. Nanti antum Ustaz Adit jadi khutbah nih. Nah ini nih Ustaz Adit nih harus antum catat. Rukun di dalam dua khutbah yang ada berapa? Ada 5. Ada 5. Rukun dua khutbah itu ada 5. Pertama apa? Alhamdulillah fihima. Pertama adalah memuji kepada Allah di dalam khutbah, di dalam dua khutbah ini. Pertama, Ustaz Adit, ketika antum dipercaya nih, Ustaz Adit antum jadi khutbah aja, khutbah Jumat. Maka yang pertama Ustaz Adit rukunnya apa? Antum harus memuji kepada Allah di dalam dua khutbah ini. Yang kedua, wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fihima, yaitu membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam fihima ini Ustaz Adit. Antum marjekannya, hal dhamirnya marjanya ke khutbatain.
Yang selanjutnya wal wasiyatu bittaqwa fihima. Yang ketiga yaitu berwasiat dengan takwa di dalam dua khutbah. Seperti ittaqullah. Gimana Ustaz Radit? Gimana Ustaz Radit kemarin itu gimana? Coba. Naam Antum Ustaz. pas waktu jadi khutbah, mau khutbah hikmah, bagaimana? Naam Ustaz. Ya ayuhanas. Ittaqullah gitu kan? Naam Ustaz. Karena apa? Karena ini rukun Ustaz Radit, harus dapat. Ini rukun yang ketiga daripada rukun-rukun khutbah, dua khutbah. Yang selanjutnya wa qiraatu ayatin minal Quran bidahuma, yaitu membaca satu ayat dari Al-Quran di salah satu dua khutbah itu. Antum kemarin baca ayat apa Ustaz Radit? Wala tamutuna. Naam Hah? Ustaz. Gimana? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Naam Ustaz. Itu kan? Naam Ustaz. Naam Ustaz. Nah, itu harus antum catat, takutnya antum terlewat di salah satunya. Yang selanjutnya wa du'a lil mu'minin wal mu'minat fil akhirat, yaitu mendoakan orang mukmin dan orang mukminat, yakni mukmin laki-laki dan mukmin perempuan ini di akhirat atau gimana nih? Di akhir khutbah atau di akhirat nih? Akhirat. Di akhir khutbah, bukan akhirat ini, akhir khutbah, yakni di dalam khutbah yang kedua. Di dalam khutbah yang kedua seperti gini. Rahimakumullah atau Allahumma ajrona minan nar dan lain-lainnya. Mendoakan nih, bebas, mendoakan bagaimanapun boleh. Mendoakan bagaimanapun boleh. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Ada Ustaz. Ahlan. Bentar, mana tadi ya? Bentar. Yang mana tadi? Mana tadi? Yang mana Ustaz Adit? Bentar ya. Saya cari kode yang ini Zat, yang wala umiyan Zat, yang syarat Ya. makmum Zat. Ya. Nah itu maksudnya Zat, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis itu baca apa Zat? Baca bahasa Indo atau bahasa Arab atau apa Zat? Oh iya, Dan baca tulis. bahasa Arab. Iya kan? Seharus baca Quran maksudnya. Oh, Baca berarti Quran Ustaz Adit. iya. Sama Paham ya? tidak bisa nulis itu Zat, tidak bisa nulis bahasa Arab juga gitu maksudnya Zat. Nah, kalau tidak bisa nulis ini umum. Nulis apapun. Ya. Iya. Itu kan ada orang yang buta huruf gitu kan? Nah, kayak gitu. Nggak bisa. Nggak bisa jadi imam gitu saja. Nggak bisa. Ahlan, ada lagi? Ini satu pertanyaan lagi bisa Ahlan. Assalamualaikum Ustaz, boleh bertanya? Waalaikumsalam. Ahlan boleh Pak. Aduh, apa ini? Yang syarat-syarat jamaah ini, semisal contohnya, Jamaah takdim atau jamaah takhir? mungkin ini termasuk jamaah takdim Ustaz, Oke. berpergian. Ya, Semisal, jamaah takhir pun bisa bepergian. Oke, kita ambil jamaah takdim ya. nah, Oke. semisal berpergian dari, contohnya dari Surabaya ke Malang, Surabaya. terus berangkatnya itu pagi jam 9 atau jam 10, terus macet, terus nyampainya itu sampai Isya contohnya. Itu kan perjalanan jauh kan termasuk di jamaah juga Ustaz. Caranya itu kan duhur kasar 4-4, terus yang maghribnya itu kan 3 rakaat, gimana caranya? Bisa jamaah maghrib ke asar, ke isya bisa jamaah.
Cuma sampai maghrib yang nggak bisa sholat maksudnya Ustaz. Yang Isya kan masih bisa ada waktu. Oh iya, Kan maghribnya ke Isya kan, jamak takhir kan. gitu. Terus dari duhur ke asar itu termasuk jamaah takdim. Boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Berarti Tapi ini dari contoh contoh kata antum. Wah ini, antum berangkatnya nih duhur pagi, tapi duhur itu antum di rest area nih ya. Nah, antum punya prasangka, yakni don. Nih kayaknya harus jamak takdim nih, soalnya nih Isya harus sampainya. Ada kemungkinan ini sampai di rest areanya, contoh dari tol ya. Soalnya kan dari naik tol di jalan tol itu gak bisa berhenti kan. Di tol itu paling maghrib sampai. Maka antum jamak takdim aja. Artinya tarik sholat asar ke zuhur. Nah ketika sampai maghrib kan, wah ini pun masih di perjalanan. Berarti isinya bako apa? Atau dalam udur, masih ada udur kan? Ya udah, asar tarik aja Isya tarik aja ke maghrib, atau maghrib tarik aja ke Isya boleh. Sama-sama sah meskipun ambil yang takdim atau yang takhir gitu. Sah. Pokoknya dengan Cuma catatan saparnya itu lebih daripada, artinya jauh lah. Minimal dapat 22 km. Berarti caranya itu 2 rakaat terus 2 rakaat gitu Ustaz. Antum mau jama plus kosor ya? Jama itu, Kalau takdim aja gimana itu Ustaz? Maksudnya Gimana? caranya ngambil yang takdim aja. Ambil yang takdim dari duhur ke asar gitu. Dari duhur ke Terus asar dari ke duhur, maghrib mungkin ke asar ke isya, duhur. tapi asar ke duhur. Kalau duhur ke asar itu gimana? Jama takhir namanya. Iya. Jadi yang dinamakan jama itu kan dikumpulkan. Kalau takdim, jadi berarti yang ya didahulukan, artinya yang tidak seharusnya di waktu itu didahulukan di waktu itu. Kalau takhir berarti sebaliknya. Gitu. Kalau permasalahannya kayak barusan itu, caranya yang gimana ini Ustaz ngambilnya? Kayak gini, contoh. Bayangin ini, contoh jam 8 pagi berangkat nih. Nah, Ya kan? Kemudian naik jalan tol, antum diam dulu di rest area, makan dulu. Kebetulan kan di rest area itu mesti ada mobil, ada musola. Nah, berhubung di tol itu kan nggak bisa berhenti di tengah jalan, antum itu ada prasangka, wah ini kalau nggak jamak takdim, sholat asar bakal ketinggalan. Maka tarik asar ke zuhur, dinamakan jamak takdim. Caranya bagaimana tadi caranya? Sholat zuhur dulu, niatnya yaitu apa? Nawaitu usolli fardhu zuhri ma'al asri jam'at takdim lillahi ta'ala. Nah setelah sholat zuhur antum langsung sholat asar. Paham ya? Oke, setelah itu 2 rakaat ya Ustaz. Nah, oke. Di jama itu bisa 2. Artinya bisa gini, bisa jam'an wa maksuron. Berarti 2-2. Paham gak? Kalau Berarti antum enggak, dari gini, asar duhur bisa 2, asar 2. terus maghribnya Ustaz ke isya itu. Nah, maghrib gak bisa kosor, hanya isya saja. Oh, berarti isyanya cuma didipat 2, maghrib tetap 3 gitu. Gitu. Karena kan tadi udah syarat daripada kosor, terus harus 4 rakaat. Empat rakaat maksudnya? Artinya sholat Harus yang 4 rakaat. jadi Iya, gak boleh yang 4 rakaat. Paham? Nah, Ustaz. Udah gak ada pertanyaan lagi? Mau minta itu Ustaz, apa tuh namanya, bacaan usulik yang
misal niat kosor. Oh, oke, boleh. Nanti dicatat ya, nanti dikirim. Oh nah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, Anda tutup dulu ya. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat, semoga memberikan amal yang baik bagi antum, terusnya bagi anak, dan juga bisa diamalkan untuk antum seluruh umumnya untuk orang yang membutuhkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.